Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan membahas, adik-adik sekalian, tentang perkandangan unggas. Perkandangan unggas baik itu untuk ayam petelur maupun ayam pedaging maupun untuk itik. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Perkandangan unggas merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan budidaya ternak unggas, ya. Nah, aspek-aspeknya ya, topik pembelajaran kali ini tentang teknis, fisiologis, ekonomis, kemudian tipe-tipe kandang unggas, bahan dan konstruksinya, atap, dinding dan lantai, kemudian layout dan tata laksana perkandangan. Prinsipnya kebutuhan kandang tidak mutlak, ya, tetapi ternak harus hidup dalam lingkungan yang cocok tanpa gangguan sehingga akan tenang dan nyaman. Itu poinnya. Kemudian the farm animal atau animal welfare council. Satu, yaitu bebas dari kelaparan, dan malnutrisi. Kemudian dua, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan dan fisik. Kemudian yang ketiga, bebas dari luka dan penyakit. Yang keempat, bebas dari tekanan tingkah laku dan hidup normal. Yang kelima, bebas dari rasa takut dan stres. Jadi ini adalah perikehewanan, ya. Jadi hewan itu harus bebas dari kelaparan, ya. Harus tersedia berarti makanannya, dan bukan hanya tersedia tapi nutrisinya juga baik. Dan kemudian ketidaknyamanan lingkungan dan fisik, bebas dari luka dan penyakit, dari tekanan tingkah laku dan hidup normal, bebas dari rasa takut dan stres. Kandang, apa itu kandang? Fungsinya adalah yang pertama sebagai pelindung ternak, ya, dari kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu hujan, banjir, angin kencang, terik matahari, dan ancaman predator, ya. Kemudian yang kedua, penunjang produktivitas, ya. Adik-adik, untuk sehingga dengan adanya kandang akan memudahkan pemeliharaan, yaitu pengawasan kesehatan. Jika ternak itu sedang sakit, kita akan mudah mengontrolnya dan mengobati. Harus melakukan tindakan apa, itu gampang. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah untuk produksi, ya, dan juga reproduksi. Reproduksi di sini dalam menghasilkan keturunan, ya. Yang ketiga adalah disesuaikan dengan cara pemeliharaan. Ada yang ekstensif, kemudian ada yang intensif dan semi intensif. Jadi kandang itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau ekstensif dia modelnya kan umbaran. Kalau intensif berarti dia full, selalu ada di dalam kandang. Kalau semi intensif berarti dia ada di dalam kandang dan juga kadang juga diumbar, kayak gitu. Selanjutnya persyaratan. Nah, persyarat-syaratan kandang. Yang pertama adalah lingkungan, yaitu aspek fisik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung, yaitu jadi ini adalah lingkungannya, bisa berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Misalkan harus di ketinggian, harus di yang ada naungannya. Terus kemudian yang ketiga adalah lokasinya, ya, lokasi sumber air, ya, aksesnya mudah. Kemudian topografi, struktur dan ketinggian, profil tanah, lingkungannya yang sehat, bukan daerah epidemi, ya, bukan daerah yang epidemi. Kemudian tata letak, urutan, jarak dan sekat bangunan, ya. Jadi tata letaknya tuh, jadi setelah pintu itu apa, kemudian jaraknya antar kandang, itu yang perlu dipikirkan. Kemudian yang keempat adalah karakteristik, ya, luas sesuai dengan ternaknya, kemudian spesifikasi lokal, bahan kuat, tidak terkontaminasi.
spesifikasinya ada tipe ya, tipe atap dan seterusnya, bentuknya, modelnya dan ragam. Jadi ada enclosed building dan open front building. Next, sistem pemeliharaan. Nah, sistem pemeliharaan adik-adik di sini ada 3, yaitu ekstensif, kemudian yang kedua semi intensif, yang ketiga adalah intensif ya. Perbedaannya ya saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah ekstensif, yaitu adalah digembalakan ya. Prosesnya adalah digembalakan atau dilepas. 100% makanan dari pengembalaan ya. Jadi padang pengembalaan. Kemudian tanpa penggunaan obat dan vaksin. Jadi dia semacam liar begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah semi intensif. Apa itu semi intensif? Yaitu sekali-kali digembalakan ya. 50% makanan buatan, kemudian 50% dalam pengembalaan. Misalkan ini siang digembalakan ya, terus malam dia atau sore dikandangkan. Kadang ada pengobatan dan vaksinasi. Kemudian yang intensif, sedangkan yang intensif adalah tidak digembalakan, jadi dia ada di dalam kandang. Kemudian makanan 100% kita sediakan, minuman, makanan itu kita yang menyediakan, adalah peternak yang menyediakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan obat dan vaksin secara intensif ya. Tujuan pemeliharaan dalam kandang apa sih ya? Tujuannya yang pertama supaya terlindung dari gangguan luar seperti terik matahari, kemudian hujan dan gangguan kandang. Yang A adalah bangunan kandang. Bangunan kandang hendaknya menjaga agar suasana kandang tetap segar ya, sehingga hasil produksinya baik. Jangan terlalu panas terik. Jadi sebaiknya diberikan semacam pohon-pohon naungan ya, dibangun ventilasinya kurang baik, akan timbul amonia ya, amonia ini bahaya ya, sehingga bisa menurunkan produksi, kualitas telur menurun ya,
kemudian terjadinya penyakit pernafasan dan cacingan. Ini bahaya sudah ya. Amonia harus kurang dari 25 ppm. Yang ketiga, yang C adalah temperatur ya, temperatur adik-adik. Temperatur kandang ya, temperatur kandang untuk anak ayam minimal 30 derajat Celcius. Jadi dia harus kondisinya hangat. Kemudian yang kedua, temperatur yang optimal untuk kandang ayam produksi berkisar 20 sampai 25 derajat Celcius ya. Apabila temperatur kandang tinggi ya, temperatur kandang naik, maka konsumsi makanan akan menurun ya, akan menurun karena panas ya, otomatis dia tidak makan. Kemudian justru yang meningkat adalah minum, sehingga kualitas kulit telur dan produksi telur akan turun ya. Kenapa turun? Karena dia hanya minum, tidak makan. Kalau dia tidak makan, otomatis protein ya, protein yang masuk ya, yang masuk ke dalam tubuh ayam itu kecil ya kan, sehingga tidak terjadi telur ya. Telur itu kan dibuat dari protein adik-adik ya, dari makanan ya, sehingga telurnya tidak ada, turun. Itu makanya temperatur tuh penting untuk selalu dijaga. Kemudian yang keempat atau yang D adalah kelembaban kandang. Kelembaban kandang yang baik itu antara 50 sampai 60%. Bagaimana cara mengukurnya? Ada namanya, alatnya adalah hygrometer ya. Hygrometer ya. Hygrometer. Kelembaban liter yang baik tidak lebih dari 25% ya. Jika temperatur turun, maka kelembaban akan meningkat, maka konsumsinya akan meningkat. Itu prinsipnya ya. Jika temperatur naik, maka kelembabannya akan turun ya. Jadi terbalik, maka sehingga akan menyebabkan konsumsi menjadi turun juga. Nih hubungan antara kelembaban dan temperatur ya. Kemudian yang kelima atau yang E adalah kepadatan kandang. Nah, upaya untuk mencegah agar di dalam kandang tidak terlalu panas dan tidak terlalu padat. Jadi sehingga harus diatur ya, harus diatur kepadatan kandang. Kepadatan kandang dipengaruhi oleh tipe lantai yang digunakan dan ventilasi dari kandang ya. Kemudian kepadatan kandang yang tinggi ya, kepadatan kandang yang tinggi akan menyebabkan kanibalisme. Tahu kanibalisme ya, memakan sesamanya, ini bahaya ya. Kemudian akan menimbulkan banyak penyakit pernafasan, kemudian juga cacingan. Tipe ringan, untuk ayam yang tipe ringan itu 6 sampai 7 ekor per meter. Tipe medium 4 sampai 5 ekor per meter. Ini standar pada kandang open house ya, kandang open house. Kalau kandang close house beda lagi nanti. Kemudian yang kelima adalah pemberian cahaya. Nah, 14 jam per hari ya, cahaya lampu atau kombinasi cahaya lampu dan matahari, sehingga produksi telurnya bisa meningkat ya. Dewasa kelaminnya cepat dan mengheramnya turun dan moltingnya bisa diperlambat, sehingga ini kuncinya di sini adalah 14 jam dalam satu hari. Jadi satu hari misalkan matahari dari jam 7 sampai jam berapa, jam 5 misalkan, berarti berapa jam tuh, dari jam 7 sampai jam 17 ya kan, sampai jam 17. Jam 17 kurangi 7, jadi sudah 10 jam, berarti nambah 4 jam, berarti 6 jam 5 dihidupkan saklar lampunya, 6, 7, 8, 9, berarti jam 9 sudah boleh di off ya, jam 9 sudah boleh di off lampunya ya, jadi jam 9 di off lampunya. Skala besar produksi unggas modern ya, modern poultry production. Jadi sekarang sudah dilakukan
secara modern ya. Skala besar produksi unggas modern dilakukan dalam suatu lokasi yang khusus ya. Ya, kandang nyaman, maka di sini ada tulisan kandang nyaman, maka produksi akan maksimal. Ya, saat ini kondisi lingkungan peternakan banyak mengalami perubahan, mulai dari kondisi suhu yang semakin meningkat disebabkan efek global warming, kemudian pemanasan global ya, sampai semakin jenuhnya kondisi lingkungan peternakan. Perubahan ini akan memberikan dampak terhadap performa ayam yang kita pelihara ya. Penurunan produksi telur maupun heat stress ya. Heat stress itu artinya stres panas. Stres panas maksudnya panas yang diakibatkan oleh suhu yang di luar sehingga mempengaruhi terhadap ayam, menjadi manifestasi respon ayam terhadap perubahan tersebut. Jadi karena stres itu adanya ketersediaan ransum dan air minum. Ransum dan air minum menjadi kebutuhan utama bagi ayam. Ya, ransum dan air minum menjadi kebutuhan utama bagi ayam untuk bisa tumbuh ya,
untuk bisa tumbuh dan berkembang. Keduanya harus tersedia ya dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan di sini ada jumlah, ada kualitas. Jadi jumlahnya harus cukup dan kualitasnya harus baik ya, sesuai dengan kebutuhannya itu supaya dia tumbuh dan berkembang dan juga berproduksi dengan baik. Kemudian yang kelima, kebersihan. Jadi kandang yang bersih akan meminimalkan tentang bibit penyakit ya, akan meminimalkan tantangan bibit penyakit. Seketat apapun ya program vaksinasi dan pengobatan yang dijalankan, namun tidak diimbangi dengan kegiatan pembersihan dan desinfeksi kandang, maka kemungkinan untuk outbreak penyakit sangat